orang yang akan lewat dan hadir dalam hidup kita ya, kita nggak bisa yang namanya atur atau mengendalikan mereka gitu ya sesuai dengan apa yang kita mau. Yang datang harus yang kayak begini, modelnya kayak begini, ciri-cirinya kayak begini. Nggak bisa teman-teman ya, tapi untuk bisa memutuskan dengan siapa, bagaimana gitu kan ya, kita punya pilihan gitu. So ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca mengenai siapa sih sosok yang bakalan hadir mendampingi kamu sepanjang tahun ini teman-teman ya. Dan mendampingi ini bisa jadi ikut berproses di dalamnya ya, baik secara prosesnya enak ataupun nggak enak ya, semoga yang enak-enak, amin ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya. Bedanya adalah biasanya kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu pilih cerita. Kali ini kalian perlu gitu kan, pilih kartu pilih cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Pick a card ya teman-teman ya. Ini general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, mau klik kapan aja, di tahun berapa aja juga boleh ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang baca buat teman-teman Sagittarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow it, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat teman-teman Sagittarius dan teman-teman semuanya gitu kan ya, cross watcher or whatever gitu ya, apapun lah ya teman-teman ya, yang manapun dimanapun kalian berada, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, dan ya kalian boleh klik di description. Di description itu ada alamat email di sana teman-teman ya, kalau misalkan kalian kecepatan ya ketika aku ngomong sekarang ini. Oke, right, kita siap-siap terlebih dahulu. Sagittarius yang ngumpul yang ngumpul teman-teman Sagittarius ya, fokus ya teman-teman ya, fokus. Kita akan bagi jadi 3 ya. Ini cerita yang pertama, and then this is the second story ya. Ini cerita yang ketiga, third story ya. Oke, cerita 1, 2, dan 3. Kalian punya waktu untuk bisa tarik nafas yang panjang, afirmasi yang baik teman-teman ya. Kita bakalan lihat pilihan kamu ya. Kita bakalan lihat pilihan kamu seperti apa. Oke, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3 buat kamu teman-teman ya. Kita lihat, kita bahas terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu, cerita yang kedua dan yang ketiga kita keep dulu nih. Oke, kita lihat nih. Cerita yang pertama untuk kamu yang memilih cerita yang pertama ya. Spiritual growth and then freedom, dan juga ada vision di sini. Kita lihat ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah orangnya itu suka banget kalau misalkan kamu bicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya teman-teman ya. Nah, spiritualitas ini bukan satu hal yang berkaitan dengan keyakinan, bukan ya, tetapi lebih ke diri, pembenahan diri, benar-benar diri gitu loh. Hal-hal yang berkaitan dengan diri ya, berkaitan dengan diri pribadi. Nah, seperti itu. Lalu ini tipikal orang yang introvert ya, tertutup teman-teman, feminim, perasa, lembut banget perasaannya gitu. Orang yang punya intuisi yang sebenarnya bagus ya, tapi pernah berada di satu kondisi atau peristiwa dalam hidupnya dia di mana lingkungan gitu kan ya, lingkungannya dia itu kurang sehat ya, berada di satu lingkungan yang kurang sehat. Tapi kalau dia mau berbenah diri, dia mau melakukan transformasi dalam diri, maka akan banyak hal-hal yang baik ya. Jadi pergaulan sih ya, lebih ke pergaulan ini ya, seperti itu. Kalau dibilang orang ini tipikal orang yang mau belajar, mau sih ya, itu sebabnya mungkin dia berkembangnya juga, growth-nya juga cepet ya teman-teman ya. Tipikal orang yang mau belajar hal-hal yang baru ya, mau berkembang orangnya, mau bijak gitu kan. Pengalaman juga cukup banyak ya teman-teman ya, pengalamannya dia juga cukup banyak. Orang yang introvert banget gitu kan, tapi
kalau dibilang nggak bisa bergaul, bisa gitu. Cuman dia memang nggak nyaman kalau di keramaian gitu ya. Hanya saja ya kalau memang dituntut untuk seperti itu bisa gitu. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya membutuhkan hal tersebut ya dia oke ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dia orang yang cukup introvert ya, seperti itu. Kalau dilihat di sini juga pengalamannya banyak ya. Bisa lebih muda ataupun lebih tua ya. Yang jelas ini tidak sepantaran sih ya, tidak seumuran gitu loh teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih ciri-cirinya dia. Nah, datangnya dia dalam kehidupannya kamu itu membawa hal baik gak sih gitu ya. Kalau dilihat di sini sih bawa hal yang positif ya, bawa hal-hal yang positif buat kamu, membebaskan diri ya dari hal-hal atau pikiran-pikiran yang selama ini banyak mencengkeram gitu ya. Belajar apa sih dari kamu, dari dia gitu kan ya. Belajar untuk tahu apa yang kamu mau tuju dalam hidup ya, punya cita-cita, punya impian, punya hal yang mau dikejar gitu kan dalam hidup gitu. Seperti itu sih. Jadi memang benar-benar mengajarkan banyak hal sih dia untuk bisa seimbang, untuk ngejaga yang namanya tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa. Apalagi ini dia belajar banget yang namanya spiritual dengan baik gitu ya teman-teman ya. Dari dia kamu belajar untuk menyeimbangkan. Well, mungkin butuh waktu ya teman-teman ya, tapi at least ini adalah hal yang baik lah gitu ya, permulaan atau starting yang bagus. Ketemu mungkin di awal tahun ya teman-teman ya, ketemunya mungkin dia akan di awal tahun ya, seperti itu. Oke. Right, ini cerita satu ya. Cerita yang pertama buat kamu yang memilih kartu pertama. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih kartu kedua ya. Kartu yang kedua, kita lihat ceritanya kamu di kedua ini kayak gimana sih? Cia. Udah love belum udah love. Oke, love. Oke, love ini ciri-ciri orangnya menarik ya teman-teman ya, menarik. Bahkan kalau misalkan dibilang ini idola banyak orang gak sih gitu kan, harapannya banyak orang banget ya. Penampilannya cukup menarik ya, ganteng atau cantik bonus lah gitu ya. Tapi ini menarik sih, cukup menarik ya. Parasnya oke gitu loh, pakai apa aja kelihatan cocok, pakai apa aja tuh kelihatan pas ya. Penampilannya cukup menarik, bisa banget yang namanya membuat orang nyaman di dekatnya dia. Makanya dia idola banyak orang gak sih, harapannya banyak orang. Bisa jadi dia juga tulang punggung salah satu keluarga ya teman-teman ya. Finansial cukup oke teman-teman, dan ini orang yang bisa banget yang namanya membuat orang itu berhasrat ya, bisa yang namanya membuat orang itu semangat lagi gitu loh dalam hidup ya, seperti ini. Orangnya punya visi yang bagus ya, tegas juga kalau udah punya mau ya teman-teman ya, seperti ini. Cuman ya in other side, ada hal-hal di mana dia tuh sebenarnya gampang down ya, gampang banget yang namanya moodnya juga naik turun ya, seperti itu. Cuman dia naiknya juga gampang gitu ya. Orang yang cukup berani ya, gampang bergaul juga teman-teman ya, kaku orangnya, tegas, punya visi yang baik ya, bebas, nggak maksa sama banyak hal tuh dia nggak maksa gitu loh, sama orang lain juga dia nggak pernah maksa sih ya. Pokoknya nyaman lah gitu kan deket sama dia. Cuman yang orang itu jarang tahu adalah dia tuh sebenarnya orangnya juga gampang down ya, seperti itu. Oke ya, sekarang kita bakalan lihat ya kehadirannya dia dalam kehidupan kamu ini bawa hal-hal yang baik nggak sih gitu. Kalau dilihat di sini kurang baik sih teman-teman ya, kurang baik. Karena apa? Karena banyak hal yang ditutupin gitu ya, ya. Bakalan ketemu di akhir tahun ya teman-teman ya, di akhir tahun 10-11 lah ya, di akhir tahun. Nah, mengajarkan apa sih, pembelajaran apa sih ya, untuk bisa lebih tegas teman-teman ya, karena mungkin ada harapan-harapan yang diberikan gitu kan ya, dan mengenai hubungan yang tidak jelas gitu, akhirnya nggak bisa membuat kamu itu move on gitu dalam hidup ya, seperti ini. Ngajarinnya membawa hal-hal yang kurang baik ya, tapi ini lebih ke kayak hubungannya kayak nggak serius, nggak real gitu. Padahal mungkin kamu membutuhkan hubungan-hubungan yang serius dan jelas gitu, seperti itu. Dan
ternyata bisa jadi gitu ya, di depannya membuat kamu nyaman tapi di belakang ngomongin kamu ya, seperti itu. Nih juga bisa sih teman-teman ya, protes dan sebagainya. Ada banyak hal lah yang disembunyikan ya, seperti itu. Oke ya, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2. Sekarang kita beralih ke teman-teman ya, kita bakalan lihat di cerita nomor 3 ya. Cerita kamu nomor 3 ini seperti apa, kita lihat. Strength, komitmen, sukses, dan juga ego. Right, kalau dilihat di sini ya, ciri-cirinya ini orangnya cukup emosian ya, nggak sabaran juga ya gitu. Tapi kalau misalkan dibilang setia, ini orangnya cukup setia ya teman-teman ya. Saking setianya gitu kan, dia susah move on kalau udah suka sama orang. saking gitu kan ya. Nah kita lihat nih, ini orangnya cukup disiplin ya, disiplin, komit sih kalau udah komit sama satu orang ya, seperti itu. Lalu kita lihat percaya diri, cukup berani ya. Pengalaman mengajarkan dia untuk berani teman-teman, karena hidupnya dia itu penuh dengan perjuangan, hidupnya dia tuh nggak gampang ya. Dia orang yang nggak suka rahasia ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu punya rahasia atau kayak gimana berahasia sama dia, dia paling benci itu, karena dia tipikal orang yang penuh dengan keterbukaan dan apa adanya. Even kalau misalkan dilihat di sini, ini orang yang cukup introvert ya, nggak gampang membuka diri dengan orang, tapi dia nggak suka orang yang tricky, yang penuh dengan rahasia gitu, nggak suka teman-teman. Kalau dia ditanya, dia pasti jujur soalnya gitu. Kamu udah makan belum? Udah gitu ya, bukan karena sungkan karena apa terus kamu oh udah kok gitu ya, enggak gitu. Terus ini enak nggak? Dia akan bilang gitu. Kalau nggak enak juga dia bakalan bilang gitu, nggak akan yang namanya nutupin apa-apa gitu. Orang yang cukup terbuka sih ya, orang yang cukup apa adanya. Terus usianya bisa jadi sama ya, atau lebih muda juga bisa nih teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang jelas hidupnya dia nggak gampang sih, penuh dengan perjuangan ya. Ini juga orang yang cukup kemudian ya teman-teman ya, dan cukup pendendam. Jadi kalau misalkan dia udah nggak suka sama orang ya, jangan harap dia bisa deket-deket lagi gitu loh ya, seperti ini. Tapi orang setia kawan juga, tapi begitu dilukai ya, dia bakalan inget dia sampai seumur hidup lah gitu ya, seperti ini. Orang yang cukup fokus sama keluarga kalau dia udah punya keluarga ya, seperti ini. Kalau dibilang tinggi badan ya rata-rata lah ya, ceria sebenarnya gitu kan. Sebenarnya ceria, cuman emosiannya itu luar biasa ya, moody juga ya, seperti itu. Oke, ini ciri-ciri dan kepribadiannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ngajarin kamu bawa hal yang positif atau negatif sih gitu. Bawa hal yang positif sih teman-teman ya, bawa hal-hal yang positif, dan bisa jadi di hampir akhir tengah ya. Jadi sekitar 8-9 lah ya bulannya kalian ketemu ya, seperti itu. Tapi bawa kebaikan sih teman-teman ya. Bawa kebaikan apa gitu kan ya. Pembelajaran mengenai apa gitu, pembelajaran mengenai tahu batasan diri ya teman-teman ya, untuk gak mudah terbawa emosi, untuk bisa namanya melepaskan ego yang terlalu berlebihan. Punya keinginan itu bagus ya, tapi keinginan yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus ya. Dan tahu kapasitas diri, jangan maksa. Jadi kerja boleh tapi juga mesti seimbang gitu loh ya, seperti itu. Jangan memaksakan sesuatu hal yang ibaratnya udah tahu itu nggak sehat tapi terus dijalanin gitu loh ya, seperti itu. Oke ya. Dan lebih fokus ke diri sih ya, belajarnya banyak sih kalau sama dia. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga dan bagus sih ya, belajarnya juga banyak nih. Cerita 1, 2, dan 3 semua mengajarkan tentang kebaikan. Semua orang yang lewat ya, semua orang yang lalu lalang dalam kehidupan kita, bukan berarti mereka lewat doang dan kita nggak bisa ngambil makna gitu ya. Sayang banget, pembelajarannya itu mahal loh teman-teman ya. Kadang-kadang orang lewat cuma sehari 2 hari dalam hidupnya kita, tapi memberikan makna atau kesan yang sangat luar biasa sampai seumur hidupnya kita. Nah pastikan kita ya kan dapat pembelajarannya ya, jadi jangan ketinggalan pembelajarannya. Sayang banget, mahal ya. Alright ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.